Nah saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Andreas tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Dari Yerusalem dia pergi ke Skotlandia, ke Skitia, ke Asia Kecil, hingga ke Akaya, di mana kisah heroiknya mencapai puncaknya di sebuah kota yang namanya Patras. Di sana dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Akhirnya orang-orang percaya kepada Kristus, termasuk istri prokonsul Romawi yang waktu itu berkuasa di sana. Tapi karena pertobatan istrinya itu, prokonsul Romawi ini marah kepada Andreas. Dia memerintahkan Andreas untuk berhenti. Dia minta Andreas untuk menyembah berhala, tapi Andreas menolaknya. Dan karena itu prokonsul Romawi itu akhirnya menyalibkan dia pada sebuah palang kayu yang berbentuk X. Ini merupakan salah satu desain penyaliban yang membuat penderitaannya makin besar. Itu lebih menyakitkan dari salib yang hanya bentuknya vertikal seperti Tuhan Yesus. Tapi selama 2 hari Andreas tergantung di kayu salib itu, dia tidak berhenti berkhotbah kepada orang-orang yang lewat dan melihat penyalibannya. Dan akibatnya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tekanan semakin besar. Orang-orang meminta prokonsul itu membebaskan Andreas. Dan akhirnya dengan terpaksa dia perintahkan prajurit untuk turunkan Andreas dari kayu salib itu. Tetapi ketika prajurit-prajurit akan menurunkan dia, Andreas berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, biarkanlah aku menghembuskan nafasku. Biarkanlah aku mati di atas kayu salib ini seperti Tuhanku Yesus Kristus sudah mati." Dan akhirnya sebelum diturunkan, dengan wajah yang bersinar, yang menghembuskan nafas terakhirnya menjadi korban martir di ladang penginjilan agar orang-orang mendengar nama Yesus.